Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Faktor-faktor yang mempengaruhi perdagangan internasional. A. Dorongan untuk memenuhi kebutuhan yang ada di dalam negeri. Salah satu faktor mengapa negara mau melakukan perdagangan internasional adalah karena untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri. Kebutuhan antara manusia satu dengan manusia lainnya terdapat perbedaan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. B. Perbedaan sumber daya alam. Kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa tidaklah sama, ada negara yang kaya akan sumber daya alam dan ada juga negara yang kurang memiliki sumber daya alam. C. Perbedaan selera. Selera ini merupakan urusan pribadi setiap orang, sehingga memungkinkan antara suatu orang dengan lainnya memiliki selera yang berbeda. D. Perbedaan iklim. Perbedaan iklim di setiap negara akan berakibat bagi produksi sumber daya alam yang tidak sama. Selain itu, datangnya musim juga tidak sama. Hal ini jelas akan menimbulkan perdagangan internasional. E. Keinginan untuk memperluas pasar dan menambah keuntungan. Dalam proses jual-beli pastilah ada keuntungan maupun kerugiannya. Keuntungan ini yang menjadi salah satu dari faktor pendorong terjadinya perdagangan internasional. F. Keinginan untuk memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan negara. Dengan melakukan perdagangan ke berbagai pihak, maka keuntungan yang diperoleh negara akan semakin bertambah. Hal ini berakibat pada naiknya pendapatan yang membuat negara tersebut akan bertambah kaya. G. Adanya kelebihan produk di dalam negeri. Karena pemenuhan kebutuhan akan suatu barang atau produk dirasa sudah cukup, maka suatu negara bisa mengekspor barang tersebut ke negara lain. Dengan demikian negara akan memperoleh ganti berupa profit. H. Keinginan membuka kerjasama, hubungan politik, serta lainnya. Dengan melakukan perdagangan ke berbagai pihak, maka keuntungan yang diperoleh negara akan semakin bertambah. Hal ini berakibat pada naiknya pendapatan yang membuat negara tersebut akan bertambah kaya. I. Terjadinya era globalisasi. Setiap negara dituntut memiliki perekonomian yang maju guna mampu bertahan di era globalisasi. Dengan demikian negara harus melakukan hubungan internasional. J. Ingin memperoleh dukungan negara lain. Salah satu faktor yang mendorong suatu negara untuk mau melakukan hubungan dagang dengan negara lain adalah agar kelak mendapatkan dukungan dari negara lain. K. Teknologi. Perbedaan teknologi dapat memungkinkan suatu negara untuk mempelajari teknik produksi yang lebih modern dan mengimpor mesin-mesin atau alat-alat yang lebih modern. I. Penghematan biaya produksi. Perdagangan internasional memungkinkan suatu negara untuk memproduksi barang dalam jumlah besar yang dapat membuat biaya produksi akan menjadi rendah. M. Kesamaan selera. Setiap negara yang memproduksi barang-barang memungkinkan akan memiliki kesamaan walaupun setiap negara memiliki selera yang berbeda-beda. Hal tersebut yang mendorong kegiatan perdagangan antar negara. 3. Tujuan perdagangan internasional. A. Kenaikan devisa negara. Hal ini dapat dilakukan melalui pertukaran perdagangan dengan cara mengimpor maupun mengekspor barang yang ada di dalam negeri ke luar negeri, dan begitu pula sebaliknya. B. Memenuhi kebutuhan di negara lain. Perdagangan internasional dilakukan dan disetujui oleh kedua negara yang bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan yang ada di dalam negeri lain. C. Memperoleh keuntungan internal dan eksternal. Keuntungan internal yang dimaksud merupakan keuntungan yang dapat dimiliki oleh sebuah perusahaan. Keuntungan eksternal merupakan keuntungan spesifikasi yang diperoleh melalui fungsi dalam yang digunakan untuk mempertinggi keefektifan penggunaan faktor produksi. D. Memperluas pasar. Sebuah perusahaan yang ada dalam negara dapat menjalankan mesin produksinya secara maksimal dan dapat menjual stok produknya. E. Transfer teknologi modern. Perdagangan internasional juga dilakukan demi memperoleh keuntungan dalam hal teknologi modern yang tidak bisa atau belum diproduksi atau diperoleh dari dalam negeri. 4. Manfaat perdagangan internasional. A. Memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negeri sendiri. B. Keuntungan melalui spesialisasi. C. Dapat memperluas pasar dan menambah keuntungan. D. Transfer teknologi modern. E. Mempererat hubungan antar bangsa. F. Negara semakin makmur. G. Memperluas kesempatan kerja. H. Menambah devisa negara. I.
I. Dapat mencegah terjadinya krisis. J. Akan mendorong kemajuan pada ilmu, pengetahuan dan teknologi. K. Akan mempermudah memperolehnya barang dengan harga yang lebih murah. L. Dapat mendorong kegiatan ekonomi dalam negeri. M. Dapat memenuhi kebutuhan rakyatnya. N. Dapat mempererat hubungan politik. O. Dapat membantu meningkatkan daya saing ekonomi. Dapat meningkatkan investasi. Q. Dapat memperkuat posisi perdagangan. R. Mencegah perdagangan barang yang membahayakan. S. Dapat menciptakan harga yang stabil. T. Dapat mengenal berbagai mata uang negara lain. 6. Jenis-jenis perdagangan internasional. A. Ekspor. B. Import. C. Barter. D. Konsinyasi. E. Package deal. F. Penyelundupan. G. Border crossing. 7. Komoditas ekspor Indonesia. A. Produk hasil hutan. B. Kakao. C. Komoditas karet. D. Produk tekstil. E. Kelapa sawit. 8. Kebijakan perdagangan internasional. A. Penetapan tarif. B. Kuota impor. C. Larangan ekspor dan impor. D. Subsidi. E. Permit. F. Dumping. G. Devaluasi. 9. Teori perdagangan internasional. A. Teori keunggulan mutlak. B. Teori keunggulan komparatif. 10. Karakteristik perdagangan internasional. A. Spesifikasi teritorial. Perdagangan internasional pada dasarnya terjadi karena spesialisasi geografis. Setiap negara berspesialisasi dalam produk barang dan jasa memiliki keunggulan spesifik. B. Kompetisi internasional. Produsen dari banyak negara lengkap dengan yang lain untuk menjual produk mereka, karena itu ada persaingan ketat dalam perdagangan internasional. Di sini kualitas, daya saing, pengetatan harga, serta iklan semuanya memainkan peran penting dalam menentukan pemenang di pasar. C. Pemisahan penjual dari pembeli. Dalam perdagangan internasional, penjual dan pembeli berasal dari berbagai negara. Mereka mungkin tidak memiliki kesempatan untuk bertemu satu sama lain. Karena itu, mereka harus bergantung pada perantara untuk transaksi. D. Rantai panjang pertulang. Prosedur perdagangan internasional sangat panjang dan kompleks. Sangat sulit bagi pembeli dan penjual untuk melakukan semua formalitas itu sendiri. Mereka membutuhkan pelayanan perantara-perantara seperti rumah, bank, agen penerusan, agen clearing, bank devisa, dan lain-lain. E. Mata uang yang dapat diterima bersama. Mata uang negara pengimpor dan merespon umumnya berbeda. Oleh karena itu, perlu untuk mengetahui mata uang yang dapat diterima bersama. Umumnya, dolar dan pound sterling dipilih. Mata uang ini dikenal sebagai mata uang keras karena dapat diterima di seluruh dunia. F. Pengaturan dan regulasi internasional. Pengusaha yang terlibat dalam perdagangan internasional membutuhkan pengetahuan hukum internasional dan pembatasan perdagangan. G. Kontrol pemerintah. Pemerintah setiap negara melakukan kontrol atas impor dan ekspor untuk kepentingan nasional. A. Beberapa dokumen. Sejumlah besar dokumen yang diperlukan dalam perdagangan internasional. 11. Dampak dari kegiatan ekspor. A. Dampak positif ekspor. 1. Meningkatnya keuntungan. 2. Meningkatkan daya saing. 3. Membuka peluang pasar yang luas. 4. Meningkatkan nilai investasi. 5. Meningkatkan hubungan kerjasama internasional. B. Dampak negatif ekspor. 1. Menimbulkan kelangkaan barang di dalam negeri. 2. Menyebabkan eksploitasi besar-besaran sumber daya alam. 12. Dampak dari kegiatan impor. 1. Meningkatkan kesejahteraan konsumen. 2. Alih teknologi. 3. Mendapatkan kualitas serta produk yang dibutuhkan. 4. Menjaga kerjasama antar negara dalam hal perdagangan. B. Dampak negatif impor. 1. Ketergantungan terhadap produk impor. 2. Menciptakan persaingan bagi industri dalam negeri. 3. Semakin banyak pengangguran. 4. Konsumerisme. 5. Menurunkan pasar domestik.